Pelatih penyerang timnas ungkap kekurangan striker timnas. Hey kid. Asisten pelatih khusus striker timnas Indonesia, Yom Ki-hun, mengungkapkan pendapatnya seusai memimpin langsung latihan penyerang skuad Garuda seperti Hoki Caraka dan Dimas Drajat. Nama Yom Ki-hun belakangan ini memang jadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Hal ini karena pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa Yom Ki-hun dengan harapan besar. Asisten pelatih khusus striker tersebut didatangkan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan harapan bisa mempertajam lini depan tim merah putih. Hal ini karena Shin Tae-yong merasa lini depan skuad Garuda masih menjadi masalah utama. Permasalahan tumpulnya lini depan tim merah putih ini sudah menjadi keluhan sehingga Yom Ki-hun diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyerang skuad Garuda. Mantan pemain timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan mengoleksi 5 gol tersebut telah merasakan memimpin langsung latihan timnas Indonesia. Mantan pelatih Suwon FC tersebut baru 2 kali memimpin langsung latihan timnas Indonesia pada tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus tahun 2024. Dia menjadi asisten Shin Tae-yong dalam latihan yang digelar di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Setelah memimpin langsung latihan para striker timnas Indonesia yakni Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat, Yom Ki-hun buka suara. Dia mengungkapkan pandangannya terkait striker timnas Indonesia. Dalam 2 hari latihan ini, dia baru menggembleng 3 pemain karena 2 penyerang lainnya bermain di luar negeri dan baru akan bertemu di Arab Saudi. 2 pemain yang dimaksud yakni Ragnar Oratangun dan Rafael Struijk. Pasalnya, kualitas striker timnas Indonesia tak sepayah itu. Menurutnya, striker timnas Indonesia memiliki kekuatan yang bagus. Hanya, masih ada kekurangan dan hal ini yang harus bisa diperbaiki. Jujur, saya pikir tadinya para striker timnas Indonesia kekurangan power, ujar Yom Ki-hun kepada awak media di lapangan A, Senayan, Jakarta. Ternyata kekuatan dan fisik sudah ada tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memakainya, ucap Yom. Menurutnya, faktor yang membuat penyerang timnas Indonesia sering kehilangan bola adalah masalah keseimbangan pemain. Setelah menjalani 2 latihan, dia sudah menemukan faktor yang membuat tim merah putih sulit tampil tajam di lini depan. Yom Ki-hun menilai bahwa keseimbangan yang jelek itulah yang membuat para pemain sering kehilangan bola. Untuk itu, dia menekankan bahwa untuk kedepannya masalah ini harus diperbaiki. Dalam persiapan untuk menghadapi Arab Saudi ini, Yom Ki-hun mengakui bahwa perbaikan yang dilakukan dalam 2 hari ini berhasil. Keseimbangan yang agak kurang dan agak jelek, jadi sering kehilangan bola, kata Yom Ki-hun. Setelah menerima bola juga mereka tidak tahu caranya, makanya sering hilang, jelasnya. Tetapi dalam latihan 2 hari ini, sudah ada perubahan, tuturnya. Tantangan Ferrari untuk buktikan kualitasnya. Pengganti Elkan Bagot yang mulai dilupakan STY. Pemain Persija, Muhammad Ferrari berpeluang menggantikan posisi Elkan Bagot di timnas Indonesia. Sebagai informasi, nama Elkan Bagot sepertinya sudah dilupakan oleh Shin Tae-yong. Hal tersebut terbukti dengan keputusan Shin Tae-yong tak memanggil Elkan Bagot dalam beberapa agenda terakhir timnas Indonesia. Terbaru, pemain milik klub Ipswich Town itu juga tak mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal beberapa bek langganan timnas Indonesia harus absen, seperti contohnya Jordi Amat yang mengalami cedera. Kemudian, Justin Hubner juga absen memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena akumulasi kartu. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong justru memanggil 2 pemain Liga 1. Pemain tersebut adalah bek Persija, Muhammad Ferrari dan pemain Malut United, Wahyu Prasetyo. Keputusan Shin Tae-yong memanggil Muhammad Ferrari sepertinya sudah tepat. Pemain berusia 21 tahun itu sejauh ini mampu menunjukkan penampilan impresif di Liga 1. Hal tersebut terbukti dengan menit bermain yang diukir Ferrari. Pemain berusia 21 tahun itu tercatat menjadi salah satu pemain U22 yang selalu tampil penuh di 3 laga awal Liga 1. Hanya ada 1 pemain yang mampu menyamani catatan Ferrari. Pemain tersebut adalah bek kanan Arema FC, Ahmad Syarif.
Menariknya, Persija memainkan Ferrari dengan posisi skema 3 back seperti yang kerap diterapkan Sintayong di timnas Indonesia. Selama menjaga pertahanan Persija, Ferrari membantu tim meraih clean sheet dalam 2 laga. Persija memang kebobolan 1 kali ketika melawan Persis, namun gol tersebut lahir dari tendangan penalti. Kelvin Verdong pamerkan antusiasme supporter Indonesia. Hey kid, Pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, angkat bicara usai tanda tangan kontrak baru bersama klubnya. Pemain 27 tahun tersebut resmi tanda tangan kontrak baru hingga 4 tahun ke depan. Artinya, Verdong bakal bertahan hingga 2028. Pemain 27 tahun tersebut langsung ditanya oleh pihak klub soal pandangannya tentang timnas Indonesia. Debutnya terjadi pada tanggal 11 Juni tahun 2024 saat jumpa Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain NEC Nijmegen tersebut mengaku sangat senang dengan pengalaman bersama timnas Indonesia. Menurutnya, dia harus menghadapi budaya yang berbeda saat berada di Indonesia. Ya, pengalaman yang menyenangkan, ujar Verdong. Tentu sangat berbeda dengan budaya di sini. Dan ya sebenarnya kadang-kadang saya hanya melihat semua yang terjadi di sini sendirian, lanjutnya. Verdong pun menggambarkan hal yang membuatnya senang di Indonesia. Menurutnya, sepak bola di sana sangat berbeda dari Belanda. Verdong menganggap supporter di Indonesia sangat antusias dengan perjalanan tim Garuda. Kelvin Verdong kaget bahwa sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di Indonesia. Selain itu, dukungan supporter untuk timnas Indonesia juga sangat gila. Kelvin Verdong pernah melihat bahwa supporter bisa berkumpul saat tim menggelar sesi latihan. Selain itu, dia juga kagum bahwa supporter bisa memenuhi stadion 1,5 jam sebelum pertandingan dimulai. Ya, menurut saya budayanya berbeda, ujar Verdong. Dan ya saya juga berpikir supporternya juga. Karena tentu saja banyak orang yang tinggal di sana. Saya pikir sepak bola juga saat saya ada di sana juga sangat diminati. Jadi para supporter itu juga sangat gila sebenarnya saat latihan. Semua adalah tentang pertandingan bagi mereka. Menurutku 1,5 jam sebelum pertandingan stadion sudah penuh. Jadi ya, itu adalah hal yang menyenangkan untuk dialami, tutupnya. Ada nama besar, media Vietnam soroti proses naturalisasi timnas Indonesia. Disebut jadi ancaman timnas Vietnam, PSSI dikabarkan akan kedatangan sejumlah pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sederet nama bakal menjalani proses naturalisasi terlebih dulu pada September mendatang. Kabar tersebut sebelumnya diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Meskipun demikian, Arya enggan mengungkapkan identitas sang pemain. Namun, satu hal yang pasti, kehadiran pemain diaspora akan berdampak sangat positif bagi timnas Indonesia. Apakah ada dalam proses naturalisasi ini? Ada sih, tapi seperti biasa tidak akan kami beritahu, tidak akan koar-koar. Pokoknya adalah, dokumennya lagi kami siapkan, ujar Arya Sinulinga. Masalahnya adalah dalam proses ini, tidak bisa begitu saja sekarang diproses. Mereka harus ke Indonesia dulu melalui prosesnya, administrasi, dan sebagainya, sambungnya. Media lokal Vietnam, Soha, turut menyoroti beberapa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka bahkan melakukan penelusuran perihal siapa saja pemain yang kemungkinan memperkuat skuad Garuda. Indonesia akan menaturalisasikan 9 bintang lagi dari Eropa, menantang tim Vietnam di Piala AFF. Banyak bintang baru yang diperkirakan akan menjadi WNI pada September ini, tulis Soha. Para pemain tersebut antara lain bek Kaya Simmons, U21 De Graafschap, gelandang Maures Mohinok, FC Dordrecht, dan bek Dion Marks, U21 NEC Nijmegen. Kemudian gelandang tim Geipens, FC Emmen, striker Mauro Zelstra, U21 FC Volendam, striker Ole Romeni, FC Utrecht,
Bek Miss Hilges, FC Twente, Bek Hairo Riedewal, Royal Antwerp FC, serta bek Kevin Dix, FC Copenhagen. Lebih jauh, Soha menyebut, bertambahnya pemain naturalisasi di kubu timnas Indonesia menjadi tantangan besar buat timnas Vietnam. Apalagi, belakangan ini, The Golden Star Warriors begitu kepayahan setiap kali berjumpa skuad merah putih. Sepanjang 2024, Vietnam di berbagai level usia selalu kalah dari timnas Indonesia. Kemenangan terakhir mereka atas timnas Indonesia di level senior terjadi pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Januari tahun 2023. Dalam 3 pertemuan terakhir, tim Vietnam kalah dari Indonesia, 1 laga Piala Asia 2023 dan 2 laga babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, sebutnya. Menariknya, fakta bahwa tim Indonesia telah menambah banyak bintang naturalisasi juga menjadi tantangan besar bagi tim Vietnam karena kedua tim akan berada di grup yang sama di Piala AFF akhir tahun ini, ujar Soha.